Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek jelas ya? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama dan utama kita mengucapkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita hari ini berada di rumah Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala dan insya Allah memakmurkannya pun insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang mau sudah yang mana nih? 3 ya? Yang berapa namanya? Hah? Becky. Ada Frankie, ada Syahrul, ada Andes sama Lydia ya, ada 4 yang lain sudah menyusul pada waktunya ya. Saya akan menyusul pada waktunya. Baik, teman-teman sekalian, kenapa ini menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas ya dari Rukun Kerohanian Islam dalam mengadakan kegiatan penguatan bagi yang makan wisuda atau penguatan juga bagi yang menjelang mau wisuda, juga penguatan juga bagi semua pengurus yang ada. Ini menjadi hal yang rutin kayaknya, menjadi program rutin buat Rukun Kerohanian Islam. Karena seyogianya bahwa kita keberadaan kita, anak kita, kepribadian kita yang hari ini itu diharapkan juga akan terasa sama ketika kita tidak lagi di kampus. Ya enggak? Mungkin teman-teman merasakan waktu SMA dulu kayaknya jauh dari Islam. Pas masuk rohanian kayaknya ada sentuhan-sentuhan yang berbeda gitu ya. Sudah mulai rajin ke masjid, sholatnya sudah nggak tinggal lagi, saudara-saudara kita banyak gitu ya. Banyak kegiatannya, semakin menguatkan kita untuk semakin menjadi lebih dewasa dan matang gitu ya. Di Rukun Kerohanian Islam ini, pada saat kalian menjadi mahasiswa, kalian dapat terpaan itu. Mungkin sudah dirasakan perbedaannya dulu waktu masih baru masuk semester 1 dengan hari ini. Ya nggak deh? Terasa nggak Sarul? Frankie gimana? Ada perubahan mungkin ya, malu dia juga. Dan mungkin yang lain juga begitu, walaupun sudah masih semester 3, mungkin terasa ada hal-hal yang berbeda saat dirasakan waktu SMA yang mungkin tidak pernah didapatkan waktu itu. Nah, harapannya dengan adanya tauji atau penguatan kita hari ini, kami berharap gitu ya, kondisi kita hari ini itu tetap sama ketika kita berada di luar kampus. Ketika kita sudah memasuki dunia yang nyata yang sesungguhnya, ya enggak? Kenapa kalau di kampus ini nggak dunia nyata ya? Karena masih belajar, masih dengan ilmu perkuliahan itu masih belum prakteknya ilmiah, gitu ya. Tapi nanti ketika kalian sudah bekerja, sudah keluar dari kampus, sudah ketemu dengan masyarakat, kalau saya mau jadi guru olahraga, berarti jadi apa? Jurusannya S1 apa ya? Informatika, mungkin jadi programmer gitu ya, atau ngurusin dapodik siswa di sekolah gitu ya. Dia juga mungkin sudah kerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Baru kita merasakan bahwa waktu itu lah kehidupan yang sebenarnya sebenarnya yang kemarin itu bukan kita, kenapa ada ya? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi harapannya setelah dari sini nanti bagaimana kita hari ini ibadah kita, komunikasi kita, kedewasaan kita, kematangan emosional kita, ya, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada masyarakat tetap sama ketika kita nanti selesai dari kampus ini. Itu harapannya, gitu ya. Karena apa? Nilai-nilai keislaman itu bukan hanya Rukun Kerohanian saja, tapi sesungguhnya bahwa nilai-nilai keislaman itu menjadi sebuah kewajiban ya yang memang harus ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Dimanapun kita berada, seyogianya sama gitu ya.
Ini bukan kalau di UKM aja kelihatan solehnya gitu ya. Kalau sholat di masjid, giliran dari kusuk, bangunnya susah. Misalnya bangunnya peralatan terus, nggak pernah di masjid, sholatnya di rumah misalnya gitu ya. Ngaji apalagi Qurannya nggak pernah tersentuh. Kalau udah bangun kusuk, susah di sini, nggak ada tempat di kosnya. Ya kita ini kok kalau nggak ada tempat di kos, ya nggak, misalnya kan, nanti di dusun pelosok, kita kan yang tempat di kos mana? Ya kita dulu yang menjadi pembina. Gitu, misalnya kan. Cari dulu anak-anak yang kelas 6 SMP, kita beli ngaji, lama-lama dia kan minimal kita bisa tetap menyalurkan keinginan kita. Nah, Umi ambil judulnya ini terkait dengan mengokohkan langkah menuju kehidupan yang matang. Ini penting ya. Sekali lagi bahwa ketika kita di UKM Quran kami ini menjadi bekal kita nanti. Apa-apa yang kita dapatkan hari ini itu hanya akan mengembangkan kita. Ini sampaikan bahwa dulu Umi juga di UKM Quran di LDK di kampus. Jadi terasa ketika kita bekerja, itu semuanya dampak dari aktifnya kita di LDK itu terasa. Cara bicara kita, gitu ya, cara kita mengelola emosi itu sudah secara otomatis matang, gitu. Karena sudah ditempa di sini. Nah itu yang menjadi perbedaan kita dengan orang lain. Kalau kita dengan orang yang kita yang mengaji, kita yang ikut mentoring, harus jadi beda dengan orang lain. Jangan sampai kita tercebur juga di sana, gitu ya. Ketika masuk ke dunia rumah sakit, yang mungkin sholat aja sampai terlambat dan mengisi pasien dan lain sebagainya, maka kita melakukan itu begitu juga. Bahkan melalaikan seperti itu. Nanti tidak demikian ya, karena kita orang-orang yang ngaji, gitu, yang beda dengan yang lain, dengan orang-orang yang tidak mengaji, maka kita memberikan juga tawaran bagi lingkungan sekitar. Nah untuk itu sebuah keistiqomahan, kata istiqomah itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi suatu hal yang penting untuk bagaimana kita menjaga keistiqomahan yang ada di situ. Bukan macam. Oke. Ya, istiqomah itu menempuh jalan yang lurus dengan ya intinya adalah istiqomah itu adalah kita berusaha untuk senantiasa berada pada jalan hari ini, senantiasa bisa istiqomah, senantiasa tetap sholatnya kalau di UKM bisa sholat 20 setiap hari. Kenapa kita tidak berada di dunia kerja, balik usul gitu ya? Nggak bisa, padahal waktunya sama-sama kan? Bangunnya juga bangun jam segitu, sarapannya jam segitu, karena pikiran sholat duhanya jadi nggak dilaksanakan. Akan terasa itu nanti. Jadi kalian berusaha semampu dan sekuatnya untuk bisa berada pada kondisi ibadah yang sama dengan hari ini. Ya, ya. Jadi berusaha untuk menempuh jalan yang lurus, supaya tetap berada pada keinginan yang sama. Next, lagi. Nah, kenapa pentingnya istiqomah itu? Kenapa kita perlu ada 3 keutamaan istiqomah? Yang pertama, ketika kita melakukan merasa sudah berusaha untuk senantiasa ibadah kita sama dengan hari ini, itu akan terhindar dari rasa takut dan sedih gitu ya. Kenapa? Orang yang istiqomah akan dijauhkan dari rasa takut, baik dalam menghadapi masa lalu, masa kini maupun masa depan. Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan ketenangan hati bagi mereka yang istiqomah. Itu janji Allah. Kalau tidak istiqomah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Kenapa kita pusing? Bagaimana nanti kerjaan di mana? Bagaimana nanti khawatir takut dan segala macamnya? Kalau saya pusing, Allah akan memberikan yang terbaik gitu ya. Jika kita akan dekat sama Allah, maka insya Allah akan memudahkan jalan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin mendapatkan jodoh misalnya ya. Harus mengenal misalnya kan. Belum bekerja tapi nikahnya misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya walaupun sudah punya kemauan yang kuat untuk menikah tapi belum bekerja, terus gimana? Lanjut nggak? Mas Sanu lanjut nggak? Lagi? Ya, nanti dulu gitu ya, kerja dulu atau gimana gitu ya. Nah, mental kita juga nggak sama ya. Jadi ketika kita memahami mengaku
itu memang akan memberikan jaminan kepada kita. Rezeki itu akan datang ketika memang namanya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan kalau dulu itu ada yang berani nikah di usia semester 4, semester 6, saking dia yakin sama Allah coba. Itu akidahnya benar-benar 100%. Katanya kalau dengan menikah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Iya, ada yang begitu. Dulu banyak mental-mental yang begitu. Karena dia daripada bermain belakang sama awat yang dia sukai, udah lamar aja langsung. Kamu siap nerima apa enggak? Awatnya nerima juga. Ya udah nanti kita sama-sama berjuang keras ya. Iya. Begitu mentalnya benar-benar yakin. Kalau hari ini dua kita bersama 30 juga berani nikah. Sudah kerja padahal belum cukup untuk melamar anak gadis. Makanya kita belum cukup. Kapan cukupnya? Ya enggak? Kalau harus mengumpulkan apa yang 500 juta. Ya kan begitu. Nah, jadi kita nggak perlu takut dengan rezeki. Kita nggak usah takut dengan ketakutan ketika kita nanti ketahui gimana supaya istiqomah, nanti takutnya kalau bekerja di sana aku jadi nggak terjaga, ibadahnya jadi nggak terjaga lagi, misalnya seperti itu. Nah, nggak perlu takut kalau kita sudah muat di sini, maka insya kita akan bisa memberikan nuansa-nuansa itu kepada saudara-saudara kita yang lain di tempat kerja kita nanti. Ya begitu. Jadi keutamaan dalam istiqomah itu kita jadi nggak takut dengan jalan sendiri. Ya, rezeki belum datang, mau bekerja itu capek juga, nggak mesti harus jadi guru olahraga, nyetir sepeda olahraga, gitu kan? Tapi apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dulu. Apa yang ada di depan mata kita jalani. Saya Umi dulu waktu keluar dari S1 juga nggak dapat, susah ya dapat guru olahraga dulu. Kenapa? Karena memang harus ada koneksi dan lain sebagainya. Mau pertama itu nggak tahu, pokoknya paling kerja dulu entah apa kerjaan saya. Saya menjadi unik di bahasa Inggris, bukan di sana. Minta sama dosen kan, gajinya kecil, katanya mau apa? Yang penting pengalaman. Yaudah, saya dikasih sama anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris di usia TK. Saya 3 tahun, 4 tahun yang belajar bahasa Inggris dulu, banyak belajar. Jadi kalau pipis kita masih yang baru ini pengalaman itu. Itu pengalaman kerja rumah pertama kali setelah selesai kuliah. Tapi jalanin aja, gajinya berapa? 45.000 sebulan. Sekarang jajan kalian aja 45 juta ya? Iya kan? Nah, gitu. Tapi kita jalanin aja, karena kami meyakini ini adalah awal. Apapun yang ada di depan mata, kadang-kadang kita susah juga. Yang lagi kerja lagi di Hasan yang di Pondok Kelapa. Tahu nggak? Pesantren Hasanah itu yang di Pondok Kelapa. Yang dulu nggak ada motor-motoran guys, nggak ada pakai motor, naik angkot. Rumah saya di rumah sakit, sebuah rumah sakit itu rumah ibu ya, rumah ibu saya di situ. Nah, jalan dulu nih sampai simpang gereja itu lagi, naik angkot dulu itu 3 kali. Iya, dulu kan mobilnya merah lain-lain ya, kalau PTB itu merah. Cuma bisa batas Basuki Rahmat. Basuki Rahmat itu tempat orang bilang SMSR itu. Yang ini dekat BPN, Penanjung, berarti di situ. Nanti naik lagi mobil B1, mobil Sungai Hitam, hijau. Naik lagi ke sana, berhenti di Sungai Hitam, di terminal itu. Karena dia nggak boleh lebih maju. B1 itu hanya batas itu, muter lagi aturannya. Terus naik apa lagi? Naik ke mobil, naik mobil yang mengarah ke utara. Jadi 3 kali naik angkot. Gajinya berapa? 45.000 juga. Jadi habis tapi kita jalanin aja. Karena saya meyakini rezeki itu akan hadir nanti gitu ya. Meskipun nanti sejak juga bisa tiba-tiba langsung ya namanya yang tiba-tiba tepat juga. Panjang perjalanan itu ya, panjang sekali perjalanannya. Yang penting kita tetap senantiasa tawakal kepada Allah. Ya Allah, Allah yang Maha tahu di mana posisi rezekiku. Pokoknya
di depan mata di jalannya. Jangan sampai kalian lama di rumah kita galau. Apalagi dua laki-laki kan, galau kalau kalian di jalan itu. Kalau tamat kan pengennya bisa ngasih emak gitu ya, pengen bisa memberikan apa buat ibu gitu ya, bisa beliin apa tiap bulan, jajan tiap bulan, beli baju dan segala macamnya. Kan harapannya seperti itu. Jadi apapun yang ada di depan mata kita, ambil yang penting halal, clear and clean ya. Yang kedua, keutamaan istiqomah itu mendapatkan ketenangan jiwa. Ya kalau kita sudah meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah, tapi tetap ikhtiar, ya harus ikhtiar. Maka insya Allah kita akan mendapatkan tidak galau, ya, tidak pusing, tidak takut juga, gitu ya. Kayak mana ini? Kerja cuma saja harus bayar sekarang jadi honor ya. Adanya begitu. Kerja cuma saja harus jadi honor itu harus selesai. Iya kan? Nah, jadi banyak hal gitu ya yang membuat kita semakin menjawabkan diri. Tapi insya Allah apapun kalau orang kesehatan apa bekerja di sebagai perawat ya kan? Kan bisa juga dari pekerjaan yang lain. Apalagi sekarang bisnis digital itu bisa sangat banyak mendatangkan uang ya. Kalau kalian jago di digitalnya itu sangat mudah bisa mendatangkan uang gitu. Oke. Apa sih influencer? Kalau kalian tuh nggak influencer namanya? Yang endorse makanan segala macam gitu. Itu benar. Dia bisa dapat berapa omsetnya setiap hari itu setiap bulan kan? Satu hari bisa endorse 3 aja udah 1 juta. Bagi yang levelnya biasa. Kalau yang pagi itu biasanya di antara 200 kali endorse makanan. Tapi ada yang kalau followernya udah banyak itu bisa sampai 1 juta satu endorse makanan. Iya, banyak kan? Nggak berat-beratnya sarjana kita itu. Yang penting kita bisa ngomong, terus follower kita banyak gitu. Konten-konten IG kita apa, TikTok kita itu punya tema tersendiri, punya kemasan tersendiri. Kalau kalian aktif aja di TikTok, bisa dapat uang sebulan. Jadi itu ya cerita-cerita influencer. Iya, karena pengalaman saya ngurus makanan itu tidak terus. Karena dia cuma 1 bulan aja tuh memblow up di media, sudah ditarik lagi. Tapi itu dia bisa saling menguntungkan ya. Jadi insya Allah demikian untuk ketenangan jiwa. Berikutnya Allah janjikan syurga bagi kita yang senantiasa istiqomah. Orang yang istiqomah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kebahagiaannya abadi, malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira. Itu janji Allah. Barang siapa yang berada dalam istiqomah tetap keimanannya, tetap baik imannya, tetap baik ibadahnya, tetap baik akhlaknya, maka Allah jadi masuk surga. Terus kenapa kita harus ragu? Untuk kita berusaha untuk istiqomah. Tapi istiqomah itu berat guys. Ya, berat sekali untuk bisa istiqomah. Next. Ya, gimana caranya kita supaya bisa menjaga istiqomah kita hari ini? Ya. Menjaga istiqomah berarti berusaha untuk tetap berada di jalan yang apa itu? Yang benar ya, dan menjalankan amal kebaikan secara konsisten ya. Berada di jalan yang benar. Kalau orang yang ngeceng ini sadar diri, ini nggak benar ini, gitu ya. Kok kayak gitu? Pastilah hati kita itu tahu kita itu melakukan suatu kebaikan atau kesalahan, benar nggak? Ciri-cirinya yang dosa itu takut diketahui oleh orang. Itu ciri dosa. Kita melakukan sesuatu yang takut diketahui oleh orang lain. Dan itu dosa. Ya, jadi berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar dan menjalankan amal kebaikan secara konsisten apapun itu tantangannya. Gimana kita supaya bisa konsisten? Seperti yang disampaikan tadi, sholat tahajudnya hari ini seminggu tiap hari bisa sholat tahajud. Bagaimana supaya itu dikencangkan kita tetap tiap hari konsisten dengan amalnya. Beberapa cara untuk menjaga keistiqomahan adalah dengan mengurus keyakinan, memahami makna syahadat dan dibahas. Gimana caranya supaya kita benar istiqomah? Ya, kalau kalian keluar, kalian sudah tak bawa lagi rauh yang kalian, kalian sudah tak bawa lagi yang namanya sunnah, tapi sudah membawa Al-Quran
yes, orang yang punya kepribadian yang baik. Aku adalah Syahrul yang punya gelar sarjana, yang punya kepribadian yang baik. Aku adalah Fendi yang sudah punya nama membawa nama kita sendiri dan juga nama orang ya. Oke, next. Nah ini tips untuk menjaga keistiqomahan ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah meluruskan niat kita. Kita istiqomah ini untuk apa? Tadi kita sudah tahu kita ingin masuk surga, mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa kita nggak mau gitu ya? Hidup ini kan supaya kita masuk surga kan? Tujuannya cuma satu itu di dunia ini. Kita mau masuk surga. Maka banyak-banyaklah melakukan amal. Iya enggak? Kita di dunia ini mau masuk surga kan? Tujuan cuma itu. Jadi di situ niatkan semuanya kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita berdakwah dengan keluarga nanti di sana di rumah musuh, kita berdakwah dengan masyarakat, itu semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ingin itu masuk. Karena untuk PPI lagi mungkin sudah jauh lah, selalu balik kampung, ya. Anda kalau benteng situ, ini ada tahun, misalnya. Jauh, berarti mana pulangnya? Tahu juga? Nah, jauh gitu kan? Nanti mulai berapa tapi tidak mungkin lagi. Tinggal bagaimana kita mencari komunitas yang ada di sana dengan orang-orang yang baik, gitu. Bertemanan dengan orang yang baik. Kalau hari ini kita mentoring, kita lupa, kita ikut, maka pun nanti di dusun tetap harus cari tempat ngajinya. Itu yang paling utama bisa menjaga keistiqomahan kita. Karena kalau bisa mentoring itu dari hari ini sampai dengan Allah memanggil nyawa kita. Gak ada tamat-tamatnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sarjana terus mentoringnya jadi tamat juga. Ya, gitu. Gitu ya. Ikutnya juga tetap harus ya. Saya pun hari ini untuk ngaji, untuk mentoring. Seminggu sekali gitu ya. Kalau misi udah 4 kali, jadi seminggu itu udah 5 kali saya. Misi ikutnya 4 kelompok, misalnya udah mau 5, 4 ya. Hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya Selasa ngajinya saya yang ngaji, jadi 25 kepake. Selama 2 hari 25 kepake. Kosongnya cuma di hari Rabu sama Sabtu. Full gitu ya. Apakah kita lelah? Enggak. Karena saya cuma pengen masuk surga. Semua yang kita lakukan itu adalah supaya kita masuk surga. Kalau Allah dengan kepinginan kita menghabiskan waktu kita untuk Allah, bisa masuk surga karena kenapa tidak? Kalau begitu capek ya, kerja sampai sampai jam 3, kadang jam 4, di rumah udah pada nunggu gitu ya, udah pada duduk, mereka itu udah tinggal siap aja, karena udah jalan sendiri aja. Anak-anaknya udah pada nunggu di rumah. Hari Minggu harusnya kita berleha-leha, tapi ada juga yang minta di hari Minggu. Ya sudah kalau begitu. Sebenarnya kami paling sulit minta hari Minggu itu, biasa minta waktu hari Minggu. Tapi karena yang lainnya cuma bisa hari Minggu, ya sudah nggak apa-apa hari Minggu. Tapi nggak pagi ya, mau pasang dulu jam 2, jam 2. Mungkin gitu ya. Jadi kita meyakini mengisi hari-hari kita itu dengan kebaikan. Sayang kalau kita masih bisa bisa santai di rumah nanti ya, udah kerja. Puskesmasnya paling jam 12 kan? Dan terus ngapain lagi? Ya cari aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan. Ini untuk anak-anak remaja di sekitar kita. Kalau nggak bisa kita ajak ngaji, belajar Nabi dan segala macam. Amalan-amalan itu tetap senantiasa bertambah gitu ya. Ketika nanti sudah tamat dari sini, itu penting. Memahami makna syahadat haid. Kamu tahu makna syahadat haid? Makna syahadat? Siapa yang tahu? Syahadat itu apa? Jadi mungkin kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat itu intinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
memaknai syahadat. Kemarin di tempat saya ngaji saya kasih tahu bahwa makna syahadat itu banyak, turun materinya sampai 15 materi. Ngurusin syahadat aja supaya kita lurus syahadatnya, supaya kita baik pemahamannya akidah kita. Untuk materi syahadat itu bisa jadi 15 perpanjangan materi, bukan hanya itu. Nah, ini perlu kita memahami. Syahadat itu adalah janji kepada, benar ya, janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita manusia itu dihembuskan nafasnya dengan berapa? Di dalam rahim 3 bulan 10 hari. 3 bulan ya, baru dihembuskan apa? Nyawa kan ke dalam tubuh kita, ruhnya ditiupkan ke dalam tubuh kita. Sebelum itu kata Allah, nanti dulu saya mau akan kasih ruhnya, tapi kamu harus berjanji dulu kepada aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kamu sudah mengucapkan ikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sumpah. Ikrar, janji dan sumpah. Itu makna syahadat. Kita berikrar. Jangan kalau ikrar alumni. Sudah itu nanti ada yang menyebut ikrar alumni. Langkah-langkah kita ngomongnya. Itulah yang diucapkan Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikrar, janji dan sumpah. Bahkan sampai lebih dalam lagi pemahamannya adalah bersumpah kepada Allah. Kalian berarti nggak bersumpah sama manusia dengan nama Allah? Ngomong ini lah, ngomong ini lah. Mudahnya nyebutnya kan? Hati-hati ya, jangan mudah bersumpah. Sebenarnya orang-orang yang suka menyebut Allah itu dia suka ngomong. Iya. Sudah mengucapkan sumpah, sudah sering sumpah dengan Allah. Sudah biasa dari ngomong itu, karena tidak mudah mengucapkan sumpah itu ya. Apalagi kita bersumpah kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Bukan cuma dia Allah Tuhan, tapi kita hati gak aturan lainnya. Ibadahnya gimana? Maksimal gak kita? Larangannya kita hindari gak? Itu konsekuensinya. Nanti kata Allah, ketika kamu di dalam kubur, kamu akan meminta lagi pertanggungjawaban syahadat tadi. Sejauh mana kamu benar-benar bersumpah dengan syahadat tadi? Dengan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah adalah tauladan. Sejauh mana kita sudah kenal dari Rasulullah hari ini? Rasulullah pernah merokok nggak? Tidak kan? Tapi kita tauladan kita itu Rasulullah, bukan kakak tingkat ya guys. Oke? Sepakat ya? Tauladan kita Rasul, bukan kakak tingkat. Ingat, sumpah tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita meyakini Rasulullah adalah tauladan kita. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah kita ikuti. Ya, Rasulullah itu punya tauladan, kita tidak ikuti. Bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berkata kepada yang lain, bagaimana Rasulullah berjuangnya gitu ya, berjuang untuk memperjuangkan Islam. Nah sebenarnya itu kan kita belajar. Jadi kalau kita sudah mapan nih materi ini, mantap materi ini dalam banget. Nah, jadi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan dimintai pertanggungjawab juga. Yang berikutnya pahami Al-Quran. Konsekuensi dari ini memahami syahadat, pasti kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Dengan apa? Mungkin dengan metode tak cukup. Kita dengarin YouTube, kita belajar, tanya jawab, ikut majelis, kajian yang benar ya, jangan kajian yang misalkan berlebih ya. Itu metode baca Al-Quran, apa sih maksudnya? Ya Ustaz, ceramahnya tentang hidayah, membahas tentang al-takbir, tancil, gitu ya. Masya Allah, ternyata Allah itu betapa banyak sekali memberi kabar. Dalam Al-Quran ada kabar apa? Kabar gembira, ada kabar
Ada juga peringatan. Ada juga apa? Teguran, ya. Gimana supaya masuk surga? Harus begini, begitu. Maka kalau kita memahami itu, maka insya Allah dunia ini akan menjadi indah juga. Dunia ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi kalau ada gangguan ini terkait dengan pekerjaan atau gangguan terkait dengan masalah wanita atau laki-laki ya bagi yang lain lawan jenis, itu segeralah untuk kembali. Kalau nggak kuat ya lawan aja, bisa ya. Karena akan dia. Nah itu bagi laki-laki ya bertanggung jawab. Saya bisa. Oke ya. Paham ya Al-Quran. Makanya untuk mendapatkan ini selain itu ya lingkungannya jangan putus. Ya, nanti yang mau balik ke tahun, Kak, ranking aja kan, ranking aja. Hari, Kak. Nah, misalnya ini Kak, kami tak lanjut ngaji lagi, minta tolong diteruskan nanti di bawah dan masih apa? Dan itu nanti di bawah itu banyak juga yang sedang di bawah ngaji, ya. Yang ke Lampung, udah Lampung udah siap menerima seru. Nah, kemarin lebih di Jogja kan kita kesini Baksal ya. Nanti ada mahasiswa saya, lalu di Lampung ya, siap benar. Nanti kita ajak dia bergabung ya, bersama-sama juga mendekat kampus insya Allah. Ya, kalau seru datanya udah ditunggu pulangnya sudah ditunggu orang-orang Lampung ya, insya Allah. Nah, juga dengan yang lain juga begitu. Oke, yang berikutnya menjawab istiqomah itu berkumpulan dengan orang yang soleh. Boleh nggak berkumpul dengan orang yang nggak soleh? Karena lingkungan masyarakat kita kan mungkin beda ya. Nggak ada yang kayak gini, dia bisa noki gitu kan. Ntar sampai tengah malam, tengah jam Jumatan tuh, gitu kan. Nah, boleh kita duduk situ sebentar aja. Ingat waktu udah jam 9, udahlah saya pulang ngantuk. Itulah kalau saya udah kemana? Udah, gaulnya sudah ngantuk ya. Sekedar membatasi pertemuan kita tidak selesai. Jangan pula sampai mengasingkan diri. Kalau kita bisa bawa kebaikan ke sana, silakan. Tapi kalau nggak mau bawa kebaikan, tinggalkan. Ya, jangan sampai keimanan kita itu yang tergerus. Ya, kalau nggak kuat-kuat jangan. Ya, itu. Ini berkumpul dengan orang soleh. Siapa yang soleh di sana? Ya. Intinya adalah selalu kalian laki-laki kalau sholat kalian ke masjid selalu tiap hari, maka insya Allah kalian akan terjaga. Ingat tuh, kata ini. Pastikan sholat kalian itu di masjid untuk laki-laki. Tidak subuh, tidak maghrib, tidak isya, tidak seperti apapun subuh ngantuknya datang di masjid. Maka insya Allah akan menjaga gitu ya. Karena pemuda-pemuda hari ini jarang yang hari ke masjid. Cuma kalau subuh-subuh tuh, kira-kira umur berapa tahun? Yang ada di masjid, nah jalannya susah gitu ya, udah ubaran semua, mana ada anak pemudanya? Hanya sedikit, ya kan? Tapi ada masjid yang viral ya di Jogja itu, tahu nggak? Ada masjid yang viral di Jogja? Ya, dia sholat subuhnya itu sama seperti sholat Jumat, jumlah jamaahnya. Dan kami waktu di Jogja kemarin bertemu di sana. Apa yang terjadi ternyata di pengurus masjidnya itu kami belajar kan, benar-benar menjadikan masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi tempat yang digandrungi oleh anak-anak muda. Wifi-nya dikencengin, makanan tersedia banyak, apalagi kalau buka puasa itu sampai 10.000 ya. Masih makan orang yang buka puasa itu berapa? Dananya dari masyarakat setempat. Hebat sekali. Setiap udah sholat isya kemarin waktu itu kami tidak pernah sholat maghrib ya. Habis sholat maghrib itu sudah berjajaran. Ambil aja. Anak-anak semua dia ambil. Lalu pulang sampai isya dia main masjid gitu, main HP gitu. Tapi di masjid nggak apa-apa, yang penting dia menyenangi juga di masjid. Ini bagus. Akan itu berjajaran dari gratis. Ada yang jualan di situ semuanya gratis. Bahkan dia punya tabungan beras, bank beras itu. Yang nggak punya beras boleh ambil gitu. Jadi wajar gitu ya. Kenapa orang
suka, padahal tempatnya nggak sempit dari pemukiman masyarakat, tapi sana yang bersuara itu ya. Jadi ketika ya, saya lupa namanya masjid apa itu. Hah? Polisi sudah muda ya, di Jogja ya, di Jogja. Kebetulan pengurus akhirnya itu juga kenal gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gimana bisa sampai tumpah-tumpah gitu ya. Suara maghrib sampai di luar gitu. Masya Allah gitu ya. Betapa orang itu sangat senang di masjid itu. Masjidnya biasa aja kayak gini, cuma agak gede-gede lah. Ada lantai 2-nya aja ya, lantai 2-nya. Seperti itu lah, untuk perangnya. Nggak ada yang mewah-mewah kayak yang gitu, nggak ada. Tapi anak-anak itu yang transfer. Jadi memang difasilitasi ya, dengan itu. Nah, gimana kalian pemakmur menjadi pemakmur masjid untuk yang luarnya, bapak-bapaknya laki-laki. Pastikan itu sholat kalian selalu di masjid. Ada seorang apa biasa yang menangani perjodohan, saya gitu ya, cerita perjodohan. Ada seorang bapak, dia seorang bapak yang dia kalau kita lihat di mobilnya cukup lah kaya raya gitu. Tapi dia seorang bapak itu. Dia bilang, saya nggak muluk-muluk mencari menantu, cukup ya sholatnya selalu di masjid di bawah itu. Dia nggak nanya pekerjaannya, dia nggak nanya siapa orang tuanya. Saya hanya satu indikatornya menantu saya itu, pastikan dia sholatnya selalu di masjid di bawah itu. Saya bapak itu, iya, nggak perlu nanti ngasih duit berapa sama calonnya juga, dia cuma padanya cuma ke masjid doang. Ya, nah kalau udah itu udah lolos lah itu. Terus gimana kerjaannya dia kasih kerjaan, nggak dikasih rumput dan lain-lain. Begitu ya. Jadi insya Allah ada juga orang yang begitu, tapi orang tuanya kebanyakan adalah yang hari ini. Anaknya siapa? Kerjaannya apa? Gajinya berapa? Kamu bisa ngasih makanan aku enggak? Jangan kasih makan batu. Kebanyakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang tadi sebesar itu ya kebanyakan seperti itu, insya Allah. Ya, syaratnya cuma satu, nggak penting pekerjaan, dia nggak perlu PNS atau nggak bekerja itu nggak apa-apa. Yang penting dia sholatnya 5 waktu di masjid. Ini luar biasa sekali. Hari ini dia menantu lagi bentar lagi. Sama, ukurannya juga sama, ukuran saya juga sama. Nggak berubah kemana pertama. Yang ini mau nikah yang ketiga, sama standarnya. Yang penting dia sholatnya 5 waktu ke masjid. Karena itu ukuran standar laki-laki yang baik. Kalau dia sudah ke masjid setiap hari itu, insya Allah dia akan menjaga. Berat nggak sholat ke masjid 5 waktu? Berat, ya kan? Pergi jam 7, jam kuliah, subuh jam ngantuk, dan seterusnya. Oke, berikutnya berdoa. Ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tetapkanlah hatiku senantiasa dalam keadaan istiqomah. Tetapkanlah hatiku senantiasa dalam keimanan kepadamu, ya Allah. Senantiasa cinta kepadamu. Ya, ini penting kita selalu berdoa setiap hari. Ya, ada doanya setiap hari begini. Senantiasa berada dalam keistiqomahan, tidak dalam kondisi husnul hati. Dan muraqabah muamalah dan muhasabah. Muraqabah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu melihat kita, apapun yang kita lakukan kepada orang, Allah itu melihat. Keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah senantiasa melihat. Dan kita merasa bahwa Allah itu mengawasi. Kalau kita sudah tidak merasa Allah itu mengawasi kita melakukan dosa itu nyaman-nyaman aja, itu tanda bahaya. Kita tidak sensitif lagi kepada dosa. Alhamdulillah ya. Mu'ahada dan muhasabah diri kita kepada Allah SWT. Apa yang saya lakukan hari ini? Kebaikan apa yang saya lakukan hari ini? Ya, untuk bekerja untuk orang tua, apakah kita menyakiti orang? Yang tak sudah juga penting. Muhasabah diri sebelum
tidur. Sering nggak? Apa boleh tidur dan kelompok aja? Nggak pakai wudhu, nggak cuci kaki, tidur aja ya. Dan ngantuk nih weh, nah misalnya gitu. Nggak nganggur hari ini, aku udah ngapain ya? Benawanya sampai nggak tercapai nggak targetnya? Soalnya Tuhan nggak, enggak, itu ya. Ya, nah ini kalau yang sudah matang orangnya pasti senantiasa mengingat diri. Adakah bisa kita menghibur orang hari ini? Langsung aja. Kalau mata dirasa ada yang menyakiti, langsung awalnya mohon maaf ya kalau saya hati pada kali. Karena nggak ada yang menjaga ketika kita bangun dari tidur dan dibangun lagi. Kalau tidak dibangun lah, ini tidak masalah. Ya, coba menjadi diri yang senantiasa bermuhasabah. Jangan udah tidur langsung tidur cepat aja. Kasih dulu waktu 5 menit untuk memikirkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke? Berikutnya kemudian istiqomah yang lakukan secara bertahap. Memang tidak, tadi bilang istiqomah adalah satu yang sulit mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya. Tapi senantiasa yang Allah lakukan itu secara bertahap. Yang penting kalian tetap berada dalam lingkaran dakwah ini, insya Allah. Cinta dengan amal kebaikan, ya, senantiasa melakukan amal kebaikan. Ingat, satu kebaikan yang kita tanam itu akan sesungguhnya kembali kepada kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ya, kebaikan itu untuk orang lain ya, tapi semuanya itu adalah investasi terbaik untuk diri kita. Pernah nggak merasakan bahwa suatu hari kalian itu benar-benar terjebak dengan suatu hal yang harus dipenuhi, kemudian Allah kasih gitu. Ternyata hari itu Allah penuhi kebaikan itu. Pernah nggak merasa gitu? Pernah merasakan peristiwa begitu? Saya lagi nggak, ya Allah, ini masih pagi ini kan? Malah makanan pulang, tiba-tiba ada yang ngangkat dan sibuk misalnya. Bisa ada tiba-tiba. Iya kan? Itu namanya tadi kebaikan kita nggak tahu, mungkin kebaikan kita yang waktu itu kita pernah ngasih orang, ternyata Allah balas hari ini. Gitu. Ya, ini yang harus kalian yakini ya teman-teman ya. Jadi ngapain, jangan malas untuk berbuat baik sama orang lain. Jangan malas sekali lagi. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang lain. Karena itu sebenarnya investasi buat kita. Ya, Allah paling tahu kapan saatnya kita dibutuhkan pertolongan lainnya. Ya benar. Atau mungkin kita lagi pakai motor tiba-tiba kalau tadi tidak turun, sudah tidak punya uang juga turun. Tapi Allah selamatkan kita dari kecelakaan tersebut. Itu Allah kebaikan yang Allah tolong gitu ya. Nggak tahu nih kebaikan yang mana waktu itu Allah balasnya hari itu. Kalian harus berprasangka baik sama Allah SWT. Ya, yakini itu bahwa itu adalah hal yang pasti akan terjadi. Ya, baca uang atau apapun gitu ya, saat-saat benar dibutuhkan. Saya juga sering gitu. Ada misalnya, ya Allah, ini ada kebutuhan yang sangat besar dan jumlahnya cukup besar gitu ya. Cukup besar dan itu gimana lagi minta ya Allah, ini berdoa ada nggak ya peluang-peluang gitu ya. Pas betul kita butuh, pas betul ada. Ting masuk dari benar-benar. Padahal sebenarnya Kak, kita juga memang itu kita yang kerja gitu. Tapi waktu cairnya itu pas banget dengan yang kebutuhan kita tuh. Pas itu ting ini, masya Allah. Iya, itu baru kemarin itu jadi seminggu kemarin ya Allah. Baru dari tunggu dari kemarin nggak juga ada ya. Pas kiranya tuh itu baru tahu apa itu begitu. Jadi itu ya cinta keamanan kebaikan. Jadi satu kebaikan yang kita tanam juga akan kembali kepada kita. Itu konsep. Kepada siapa lagi kita mau berharap kalau bukan kepada Allah? Jadi gak ikhlas dong kita kasih kebaikan dari kepada kita. Lalu siapa lagi yang minta kalau kepada Allah? Ya enggak. Kita yang sama Allah. Mudah-mudahan kembali kebaikan itu kepada diri kita. Kalau orang jahat sama kita, ngomongin kita yang jelek-jelek, ya jangan dibalas dengan yang jelek. Tapi berilah kebaikan. Umi kata dalam hadis itu kalau kita dizolimin orang, dia
maka doa apa aja akan dikabulkan. Terus kita doa, hapus doa ulang tidak akan ada keburukan. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Artinya ketika kita dizalimi oleh orang itu, orang kan doa yang dikabulkan salah satunya adalah saat kita dizalimi. Jangan kita menzalimi doa yang buruk ke mereka, karena sebenarnya doa itu akan kembali kepada kita. Jadi doain aja kebaikan. Jangan tunjuk kita, balas tunjuk saya kan. Kita doakan mati kalau tunggu mobil misalnya. Iya, jangan. Ya. Tapi doakan, ya Allah semoga yang menyakiti hari ini ada kebaikannya, semoga dilapangkan rezekinya, semoga didoakan dia ya. Doa itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan mendoakan saudara yang buruk, ya. Jadilah istiqomah sebagai sebuah kebiasaan, habit ya, sebagai habit kita untuk tetap terus menjaga diri kita menjadi lebih baik. Ingat keutamaan istiqomah tadi ada 3 ya. Bisa memberikan kebaikan, bisa kita dijaga oleh Allah termasuk syukur. Maka teman-teman sekalian yang akan meninggalkan kampus ini, yang akan wisuda di Juli, yang akan wisuda nanti di September, atau mungkin yang akan wisuda di bulan Februari, yang ada Desember lagi ya, di Februari mungkin gitu ya. Tetaplah memberikan mengenai kebaikan kepada orang lain. Jangan lupa senantiasa sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkumpul dengan orang soleh, memahami Al-Quran dan memaknai syahadat. Tetaplah dalam kondisi senantiasa mencari ilmu, ya, upahnya, reportnya jangan sampai putus. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu dari buaya sampai dia. Begitupun dengan mentoring. Kalian meyakini bahwa pembina kita hari ini semuanya masih dengan mentoringnya. Terus siapalah kita gitu ya? Kalau sudah nggak mau lagi foto apa dari alasannya itu, alasannya capek apa dan seterusnya ya. Bumi yang sudah dengan gelarnya penuh aja tetap ngaji gitu, tetap ngaji. Kenapa? Kita merasa itu sebuah kebutuhan jiwa. Ya, semangat Pastor Khairah, mudah-mudahan kalian menjadi penerus dakwah ini ya, menjadi pewarna dalam lingkungan yang berbeda, tetap memberikan nilai kebaikan setelah itu ada tetap berjalan. Yang jelas kami ingin mengucapkan selamat kalau bagi yang mau wisuda. Franky wisudanya kapan? Juli ya, oke. Bagi Franky, Cahrul yang akan menuntaskan studinya, tinggal kembali ke kampung halaman, mudah-mudahan memberikan istiqomah. Yang mau wisuda September, yang sedang berjuang dengan skripsinya, mudah-mudahan juga dimudahkan segala urusannya, ya, dimudahkan urusan bimbingannya, dibukakan hati para pemimpinnya. Jangan lupa doakan mereka. Kalau mau bimbingan itu doakan mereka. Pernah nggak kalian doakan pembimbing? Doakan pembimbing. Saya dulu kalau S2 S3 itu kan di Jakarta ya, biasanya sibuk semua. Jadi kalau mau doakan ada WA ya, BBM dulu ya, karena saya kuliah S2. Jadi mau ngetik itu bentar gitu. Lalu mau ngetik mau janjian ketemu. Itu sholat tahajud dulu. Wajahnya dibayangkan, wajah bapak itu dibayangkan. Saya sebut namanya, ya Allah, bukakan hati Pak Dr. Supriyanto FPD, ya Allah, untuk bisa membalas doa saya. Buat saya susahnya dah. Kita menunggu jawaban dosa itu susahnya. Ya Allah, benar-benar datang di barang hatinya untuk bisa menerima saya di hari. Sampai begitu saya tak saja. Sholat tahajud dulu. Ya, nggak ada yang tidak mungkin kalau mengingat itu. Ya, mau sejalan apapun misalnya itu dosen paling clear, jadi pemimpin kita, no, kita awal mudah maka mudah. Ya, jadi berdasarkan apa ya kita doakan dia. Terus PKB juga caranya. Kapanpun divalidasi sama kakak kita atau sama teman kita, kita negara berapa kita sudah bisa nggak ini? Ya, karena salah WA dikit. Pak, saya mau bimbingan ketemu hari ini bagus. Lo siapa?
bagusnya apa? Bisa-bisa kami marah atau mengenai diri lah. Kira-kira kan bahasanya yang baik sama marah itu apa? Saya bercerita, saya juga dari saya membaca. Kira-kira hari ini bisa jadi lebih cocok. Tren gitu, bisa tuh ada masanya. Mandi langsung dulu. Iya, belum susah banget gitu ya. Susah sekali orang di Jakarta itu bisa. Paling dia bayar 4 juga waktu itu. Kerjanya ke luar negeri terus. Gitu kayak gini. Pas dia datang hampir dia selalu menerima saya. Tapi tidak dengan maksud yang lain. Coba. Jadi pikir kenapa kita spesial? Kenal dia dengan saya enggak juga. Karena dia banyak kan mahasiswanya, mana dia kenal sama kita. Tapi kenapa masih dia dikasih kita? Kemudian kita juga kalau ke Bengkulu, dari Bengkulu saya bawa makanan kecil dengan khas Bengkulu, saya kasih sapnya. Sap yang ada di depan mejanya dia itu, dari luar ruangan dia itu, mak itu Bengkulu ini kita kita nanya, apa enggak? Ada aku bicara aja nanti dia suruh bantu, gitu. Nah itu penting ya dalam bernegosiasi. Maka jangan lupa kita lihat mudah-mudahan yang sudah ujian di bulan wisuda di bulan September juga dimudahkan segala urusannya ya, mudah-mudahan juga semuanya istiqomah yang sedang menunggu datang di UKMKW tetap bisa menang apapun resiko dan tantangan kita hari ini. Bumi dan teman-teman perlindungan yang akan selalu membantu kalian dan akan selalu berada di belakang kalian ya. Pasti belum semua ini bilang yang mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk materinya pada hari ini. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada dan mau sejauh apapun kita berada nanti, kita harus tetap istiqomah dan jangan takut dengan rezeki, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma harus berusaha untuk tawakal dan selalu ikhtiar dan selalu percaya bahwa janji Allah itu benar. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Asasudin Azaki. Kepada Saudara Muhammad Asasudin Azaki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Mu yang senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan tahun ini sebagai majelis ilmu yang Kau beri. Ampunilah segala khilaf dan kekurangan kami dalam melaksanakannya. Tanamkanlah dalam hati kami keikhlasan untuk terus berdoa, menebarkan kebaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berkatilah para wisudawan dan wisudawati kami. Bimbinglah mereka dalam setiap langkah perjuangan selanjutnya. Jadikan mereka generasi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan agama. Ya Allah, kuatkanlah tekad kami untuk senantiasa berada di dalam-Mu. Jauhkanlah kami dari sifat sombong atas ilmu
dan tanamkan rasa syukur atas setiap pendapat, atas setiap pencapaian. Lindungilah orang tua, guru-guru, dan para pembimbing kami. Balaslah segala kebaikan mereka dengan rahmat dan ridho yang tiada tandingan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, demikianlah mulai agenda pagi sudah hari ini. Karena kita memulainya dari dengan membaca basmalah, dan mari kita akhiri agenda kita hari ini dengan membaca nafas hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita lalui hari ini menjadi awal yang baik untuk meraih kesuksesan. Saya selalu pembawa acara dan moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata dan segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.